Kita habis nonton Sri Asih, jadi kita mau ngasih reviewnya. Ya. Review jujur untuk film Sri Asih. Aduh. Kamu dulu ngomong lah. Kamu dulu lah. Aku mah selentingan. Jadi bagi yang belum nonton, kita sih merekomendasikan banget untuk kalian nonton, karena ini benar-benar film Indonesia yang bagus secara visual effect, sinematik, pemilihan warna, gradingannya, set tempatnya oke, cukup oke, udah standar banget. Kalau dilawan ke luar negeri ya. Untuk ceritanya overall bagus dan gampang diterima oleh orang awam yang kurang mengerti akan budaya gitu kan. Kayak gua gitu kan, budaya Indonesia itu terus rada kurang paham gitu. Untuk jalan ceritanya tuh oke, dan banyak plot twist di situ, dan gua juga sempet kena jebak. Jadi ini spoilerin atau cuma review aja? Review aja, tapi kalau spoilerin nggak apa-apa juga. Banyak pranknya, bukan prank maksudnya gimana, banyak plot twist, gak nyangkanya ada gitu. Dan yang gua keren, yang gue rasa itu keren banget adalah visual effect Indonesia udah mulai menyerupai film luar, dan ini wow, ini paling kurang 3 poin lagi lah. Misalkan Indonesia sekarang di poin ke-6, kalau luar ya poin ke-9 dari 10 misalkan gitu ya. Perfectnya atau di luar tuh 10 lah atau 9. Nah ini Indonesia tuh udah di 6 dan atau di 7-nya gitu di film Sri Asih ini, karena yang gue lihat dari trailernya itu nggak ada visual effect yang ditonjolkan, cuma berantem ribut biasa, dan nonjolinnya Pevita Pierce aja, mungkin untuk masukin cowok-cowok yang suka sama Pevita Pierce terus nonton gitu kan, ya itu it's okay juga, itu kan it's a business gitu. Nah tapi di samping itu secara teknisnya kayaknya itu keren, menurut gue itu keren banget, karena dia nggak nonjolin visual effect yang berlebihan di trailer, tapi ketika lo nonton di filmnya di luar ekspektasi, dan itu keren banget, visual effectnya parah. Gue nggak nyangka Indonesia udah di tahap ini. Ini sedikit lebay sih kata-kata gue, cuman gue kayak memang very appreciate di situ. Terus ada sedikit pemilihan karakter yang kurang cocok, cuman yang jadi ya ada satu dua atau 3 orang yang kurang cocok memerankan film tersebut, dan peran tersebut itu menurut gua kurang cocok, tapi overall cocok gitu. Lebih cocok yang tadi di antara 3 itu lebih cocok dari main sinetron FTV SCTV doang gitu kayak. Iya, FTV SCTV itu lebih cocok daripada kurang menjiwai, bukan menjiwai sih, kayak karakternya kurang aja, kurang dapet menjadi berandal dan agak dibuat-buat juga gitu. Iya. Terus ini semua bakalan mungkin kayak Marvel, timelinenya masuk, habis itu team up, habis itu jadi sebuah geng arisan untuk melawan penjahat gitu. Terus juga yang gue lihat dari segi kostum ini lebih mantep, asli gue nggak bohong, ini mantep banget, dan gak kelihatan murahan, gak kelihatan kostum abal-abal. Sri Asih ini nilainya 8 lah dari segi desain, terus looks-nya oke, good, terus
juga elegan tapi nggak mewah-mewah banget kayak Wonder Woman. Dan masih mencirikan khas Indonesia dengan pakai selendang merah. Iya, selendang merah itu keren sih. Nah, terus juga mungkin di sini ada sedikit kritikan dari gue sih ya, walaupun gue bukan kritikus ya, cuman ya kritik sampah aja sih sebenarnya. Cuman pemikiran gue nih kayak opini gue, harusnya satu superhero ya udah gitu, beberapa kelebihan aja, jangan semuanya. Emang dia apa kelebihannya? Kalau superhero itu misalkan selendang mayang kuat, habis itu berantem, udah stuck di situ aja harusnya. Nanti di-upgrade lagi, minum serum apa. Kan memang dia cuma pakai selendang terus. Tapi dia bisa terbang, cok, kayak Iron Man. Nggak make sense-nya itu. Kalau dia loncat ke gedung lantai 30 itu masih make sense lah, otot gitu. Nah, tapi kalau dia terbang ke langit, itu nggak make sense karena itu punya Gatot Kaca, OP-nya di situ, dan Bumi Langit punya Godam yang itu OP juga, dibacok dan mempan, cok. Itu nanti belum. Itu nanti lah. Terus jalannya secepat Flash. Nggak secepat Flash sih, tapi kayak Morbius. Dia sepersekian detik dia cepet lah. Intinya dia cepet tapi masih di bawah Flash banget sih, jauh. Kalau Flash kan bisa ngehentiin waktu, bukan ngehentiin waktu, dia 1 detik itu nggak kerasa lah. Ya, tapi mungkin Sri Asih itu ya masih, istilahnya masih satu gelas keturunan sama Gatot Kaca mungkin jadinya. Oh, ini opini ini saja, kita nggak tahu soalnya. Kalau aku nggak tahu. Jadi mungkin nanti akan ada berkesinambungan dengan Gatot Kaca dengan Sri Asih karena punya kekuatan yang sama. Kan nanti kita kedepannya nggak tahu nih. Menurut aku sih dengan kekuatan yang banyak itu nggak masalah sih. Nah, oke. Menurut gua kalau misalnya Ant-Man tuh cuma gede doang, habis itu kecil. Flash, Silver tuh cepat doang, tapi ototnya nggak kuat. Terus kalau Hulk loncat-loncat doang, tapi nggak cepat. Terus kalau Captain America juga kuat doang, Super Soldier, tapi nggak bisa cepat. Nah, harusnya tuh di-stackin di situ. Jadi semuanya itu punya kelemahannya juga, harusnya nggak OP semua. Menurut aku ini terlalu OP. Sri Asih di sini terlalu OP. Jadi ntar kalau lawan Godam juga bingung siapa yang menang. Atau Gatot Kaca pun bisa terbang kan? Gitu. Kan mereka temenan. Dia masih belum masuk, guys. Ya apa yang gua omongin anjing. Superhero itu ada kelemahan dan kelebihannya, sayang. Nah, si Sri Asih ini nggak diliatin kelemahannya apa. Kan baru awal. Iya, memang intro. Nah, jadi ini 3 poin visual efeknya, 3 poin di atas Gatot Kaca. Walaupun sama-sama Bumi Langit. Enggak. 1 poin di atas Gatot Kaca, 3 poin di atas Gundala. Lalu maaf. Gundala tuh yang lama kan. Dia tuh punya kelemahan dia kan kalau misalkan dia nggak bisa kontrol amarahnya, dia nggak bisa kontrol kekuatannya. Ya, itu sama kayak di X-Men, Phoenix tuh kalau nggak bisa ngontrol amarahnya bakalan dimasukin jiwa Phoenix ke dalamnya. Dewa Api, Phoenix namanya. Mungkin dan Nisa pun masuk yang nggak terlalu pemikir keras di dalam film-film superhero gitu. Nisa pun masuk, jadi ini aman untuk warga sekitar ya, warga orang teman-teman yang awam akan superheroan. Dan ini baru dimulai, bukan episode ya, maksudnya film kedua dari si Bumi Langit gitu. Nah, terus menurut gua juga ini langkah yang baik sih untuk menggait para muda-mudi dan dewasa dan anak remaja mungkin ya. Anak kecil juga masih bisa masuk karena tidak ada rokok, tidak ada vape, tidak ada asap di dalam film ini. Dan ini mungkin memang supaya ratingnya dapat rating 13 atau rating di bawah 13 yang itu di 13 plus sih. 13%. Oh ya, karena ada kekerasan di situ. Oke, ya. Karena memang tidak bisa film superhero tidak bisa kalau tidak ada kekerasan, berantem, cok. Nggak bisa. Cuman menurut gua koreografinya
itu aja, masih itu aja, belum ada adegan yang mantep banget gitu. Sinematografinya juga oke lah. Masih awal lah, masih ya baru 2 film yang menampilkan superhero Indonesia yang keren banget dikemasnya. Gatot Kaca itu udah keren, ini lebih keren lagi dan gua harap tidak ada downgrade ya. Tolong studionya di keep pakai itu aja. Bumi Langit visual efeknya pakai itu aja. Oke, gitu intinya itu. Terus kalau lawan rivalnya ini ini kan satu universe sama Gundala kan. Gundala ini poinnya di bawah 3 poin visual efeknya, dan secara looks filmnya itu di bawah jauh sama Sri Asih. Dan ini peningkatan yang benar-benar keren sih, gue suka banget. Terus habis itu tadi tuh aku kira Gatot Kaca satu universe sama ini, ternyata beda. Gatot Kaca beda lagi, dia universe-nya apa gitu, lupa intinya lupa. Tapi overall bagus buat film sekelas Bumi Langit, ini gue suka banget. Tapi Virgo itu gue kayaknya nggak tahu deh, soalnya top itu nggak tahu masih satu universe dengan itu atau enggak, cuman produksinya itu Bumi Langit. Jadi mungkin Marvel Bumi Langit pengen kayak Marvel, jadi ada universe yang Gatot Kaca Gundala sama Sri Asih, ada yang Virgo doang sama apa. Karena Virgo tuh apa namanya, bocah-bocah masih SMA gitu. Iya, bocah-bocah SMA punya kekuatan super segala macem, ngelawan penjahat gitu ceritanya. Tapi Sri Asih ini kalau menurut aku fightingnya masih ya soft lah. Karena kayak nggak terlalu jeder gitu, kayak terlalu parah kayak The Raid mungkin. Masih halus lah, fightingnya masih halus. Dan omongan kasarnya juga paling tai doang sama itu juga di akhir-akhir. Iya, tai itu keluar di akhir-akhir, omongan tai dan mati lu setan. Nah, itu di akhir-akhir doang. Sisanya aman lah untuk anak-anak 13 tahun ke bawah sebenarnya. Nggak ada percintaan. Nggak ada percintaan. Gila ini bagus banget sih, bagus banget. Nggak ada drama, gue suka jadi kayak menikmati aja gitu berantemnya segala macem. Dramanya cuma ya drama orang tua lah. Ya. Dan bagi yang nggak suka pemerintah, cocok banget nonton ini. Supaya lo makin kesel sama pemerintah kita juga. Karena banyak yang disinggung di situ. Dan gue juga very appreciate Bang Upi Rock berani untuk angkat kesenjangan sosial dan diangkat ke situ. Terus ya kayak pemerintahan kita tuh ya memang mungkin seperti itu, kita nggak tahu juga. Tapi memang dikemasnya epic lah ini bagus sih. Tapi gue kenapa ya banyak orang yang belum nonton atau belum review, belum nonton dan belum tertarik, kenapa ya? Coba dong tolong dong. Ini kayaknya marketingnya harus digencarkan lagi ya. Di kafe-kafe tempat anak muda nongkrong, di mall, di jalanan, di kereta. Gua nggak naik kereta kan, jadi nggak tahu sih ya. Di Jakarta tuh gimana marketingnya? Atau di Jabodetabek deh, at least di Jabodetabek dulu deh. Kalau udah nonton semua itu oke. Kayak wah lu berhasil. Ini cuma kemarin itu kita nonton paling ada 20 orang doang ya. 18 sih. Iya, nggak tahu karena kita nontonnya kemalaman jam 9:10. Nggak tahu memang ya. Pada nonton jam 7. Tapi yang pas pertama kita nonton mau nonton di Teko kan cuma sampai 21:10 doang tuh. Terus nambah lagi ada yang jam 21:45. Nah, itu nggak tahu deh kenapa. Jadi mungkin banyak yang nonton juga kali, tapi nggak tahu sih. Kita nggak tahu. Iya. Oke, pokoknya reviewnya gitu aja. Review jujur dari kita segitu aja. Harus ditonton. Karena ya mungkin kalau misalkan di Gundala, Gatot Kaca, Sri Asih banyak yang nonton, mungkin kan nanti banyak akan upgrade film yang lebih keren lagi yang bisa menyetarai Marvel atau at least ngikutin di bawahnya di kita. Iya. Karena lumayan nih ada genre baru di film Indonesia yang bisa kita tonton. Karena udah bosan banget cita-citaan
Iya. di Indonesia tuh. Kan masih belum banyak kan film-film yang apa namanya fight itu di Indonesia kalau nggak si Iko Uwais, Yayan Ruhian kan. Dan gue yakin Nggak ada karena terus yang si Sri Asih ini fight koreografinya tuh si Iko Uwais. Baik Iko Uwais gitu, diajari Iko Uwais. Dan mungkin nanti Iko Uwais juga bakal main. Tapi gua nggak tahu di mana film yang mana Bumi Langit akan menampilkan Iko Uwais dan Yayan Ruhian. Kita tunggu saja. Harus ada sih. Wah, kayaknya ada yang udah dikontrak, Kayaknya feeling gue sih udah dikontrak. Nunggu timing yang tepat nih, kan ini baru awalan. Belum pemanasan. baru pemanasan aja ini mah. Belum yang banget kayak Marvel Endgame gitu. Wow. Tapi udah oke Godam kan berarti Godam udah ada apa namanya? Teaser itu tadi. Teasernya dikit-dikit tuh di before creditnya mungkin nanti bakal lebih ya keren. Lebih keren lagi kan. Gundala tuh tahun berapa sih? Bulan apa sih? Gatot Kaca tuh kemarin, kita udah nikah. Enggak, Gundala 19 kalau nggak salah, sebelum pandemi soalnya. Oh iya, Bah. Sebelum pandemi dia. Belum banget. Ya berarti kita tunggu 2 tahunan lagi lah dari sekarang si Godam ini, atau mungkin lebih cepat kan, kita nggak tahu. Tapi jangan memaksakan kehendak juga, kalau memang belum ready jangan di-post. Iya, kayak Sri Asih kemarin kan tadinya kan mau rilis tanggal berapa tuh? Oktober kan, cuman di-postpone jadi 17 November. Dan itu gua apresiasi sih, maksudnya lebih baik mundur daripada jelek. Iya. Lebih baik mundur karena revisi daripada jelek tapi lu post. Kan dia juga klarifikasi kan di official Instagramnya kalau misalkan ada ya yang kurang jadi harus perbaikin. Mungkin hasilnya seperti sekarang ini, mungkin yang kalau misalkan rilis kemarin nggak sebagus ini. Ya kita nggak tahu sih. Pokoknya nilai visual effect dan animasi dari gue tuh yang filmnya itu udah 8 lah, anjing. Kayak what the fuck, tuh keren banget coba bikin kayak ginian. Nice lah, very nice. Tepuk tangan, applause. Tapi sayangnya kemarin juga suka ada yang tepuk tangan ya. Iya. Apa karena sepi ya? Duh, fuck lah. Sekali. Ya lumayan lah, menambah warna baru. Ya, hiburan. Ya, pokoknya support lah, pada nonton lah ya. Harus ditonton. Ya, kita support banget untuk Sri Asih dan film-film berikutnya. Semoga tidak downgrade dan terus upgrade kualitasnya, makin keren. Pokoknya di scene awal aja udah keren, cok. Visual effect itu udah keren menurut gua. Tapi dia berani ya, Bang Upi Rock ini berani nggak ngasih visual effect di trailer. Gila loh. Beda sama si ituan kemarin, si Gatot Kaca. Semua efeknya dikeluarin. Semua efek dikeluarin di trailer, dan yang di film juga yang ada di trailer doang efeknya. Ya mungkin kalau untuk dia kan pengamat teknis ya, kalau misalkan saya mah ya dinikmatin aja, keren gitu kan. Cuman kalau misalkan buat pengamat visual ya mungkin dari situnya dinilai-nilai. Tapi kalau misalnya untuk orang awam mah ya keren banget lah pokoknya. Iya. Nggak dipandang, nggak mandang efeknya ini. Kalau gue kemarin jujur nggak ada expect lebih di Sri Asih. Malah gue kayak nggak ada expect lebih di Sri Asih itu, kayak ya udah nontonnya gue support aja. Ternyata wajir keren banget. Bodo amat kalau gue berisi di bioskop juga. Intinya lo harus nonton lah. Intinya itu. Dan sekian dari kami, udah kali gitu aja ya. Kita tunggu film-film berikutnya ya. Nggak usah ditungguin after credit karena nggak ada. After credit nggak usah ditunggu, before creditnya tapi ada. Before credit ada. Gitu aja. And bye.